Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo insan cita dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia. Hari ini kita ngobrol santai ingin menjawab 10 pertanyaan yang kalau nanti ada yang kurang, anggota insan cita juga bisa mengajukan pertanyaan setelah itu. Ya, ini pertanyaan bagus. UIC ini lahir sebagai mimpi lama dari anggota-anggota Himpunan Mahasiswa Islam sejak didirikannya, dan memilih UIC sebagai Universitas Insan Cita Indonesia karena era ini adalah era digital, sehingga kampus ini didedikasikan kepada generasi milenial yang akan membawa Indonesia menjadi negara maju di kemudian hari. Ya, jadi KAHMI itu singkatan dari Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam, suatu organisasi yang tertua di Indonesia sekarang ini, dan anggotanya sudah jutaan, dan kemudian berkumpul alumninya disebut KAHMI, Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam. Adapun FM atau founding member, nah di antara mereka anggota KAHMI itu ada yang mempunyai wakaf. Nah, wakaf yang untuk mendirikan UIC ini kita beri suatu tempat terhormat yang disebut FM, yaitu founding member, yang mereka ini kemudian menjadi salah satu pendiri dari UIC ini. Saya kira itu yang mengenai hal itu. Ya, jadi visi dari UIC adalah menjadi universitas yang unggul dan dalam pengembangan pengetahuan dan teknologi berbasis budaya digital dan nilai-nilai keislaman serta keindonesiaan. Adapun misi dari UIC adalah menyelenggarakan pendidikan yang inklusif, berkualitas dan bermutu. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian-penelitian yang berhubungan dengan kemanusiaan dan mencari solusi-solusi yang relevan untuk kemajuan Indonesia. Yang ketiga adalah menjadi dari penelitian-penelitian itu arahnya ke terapan, sehingga UIC alumninya itu diarahkan kepada terapan-terapan tanpa meninggalkan nilai-nilai idealisme. Dan yang keempat adalah UIC mempunyai misi, yaitu memadukan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan dalam rangka mensejahterakan rakyat Indonesia. Ya betul, dengan adanya pandemi COVID-19 ini sejak tahun 2000, maka menjadi umum itu pendidikan jarak jauh. Tapi UIC memilih pendidikannya itu bukan pendidikan jarak jauh, tapi pendidikan yang full digital. Artinya mahasiswa mengikuti perkuliahan di UIC tidak lagi tergantung kepada pendidikan jarak jauh itu, tapi dengan menggunakan suatu sistem yang kita sebut adalah Artificial Intelligence Digital Simulator Teaching Learning System, sehingga interaksi antara mahasiswa dengan mata pelajaran itu kapan saja, di mana saja, dengan device apa saja, sehingga dia berbeda dengan universitas-universitas yang ada sekarang, yaitu offline, kemudian jarak jauh. Kalau kita adalah full digital. Ya, tim 7 adalah suatu tim yang dibentuk oleh rektor begitu dilantik, menyiapkan universitas ini terdiri dari 7 orang, yaitu menarik adalah ketujuh-tujuhnya ini berada di tempat yang berbeda-beda. Misalnya Trimana berada di Pekalongan,
yang akan menangani masalah-masalah kurikulum. Kemudian Jawahir itu berada di Beijing pada saat itu. Kemudian ada Dita Firjian yang menangani juga kurikulum, yaitu berada di Kendari. Ada juga Siti Aisyah berada di London yang menangani kurikulum. Nah, kemudian ada juga yang menangani masalah-masalah administrasi dan keuangan, yaitu Dian Ichwa Fatma, itu beradanya di Konawe Selatan. Kemudian ada Rizal yang berada di Jakarta, bertanggung jawab terhadap pembangunan sistem IT-nya. Dan kemudian ada Nike yang berperanan sebagai bertanggung jawab untuk masalah-masalah yang sifatnya PR, berada di Jakarta. Nah, tim 7 ini adalah tim yang sangat kompak, satu dengan yang lain sudah saling mengenal, sehingga walaupun jaraknya berbeda-beda, mereka itu dapat bekerja sama dalam waktu 3 bulan. Alhamdulillah berhasil men-setup administrasi, kurikulum, dan sistem yang ada di UIC. Ya, 4 prodi itu adalah prodi yang trendy hari ini, yaitu prodi nomor 1 yang Presiden sendiri selalu menekankan harus ada prodi sains data, harus ada prodi yang berkaitan dengan digital business, harus ada prodi yang berkaitan dengan digital communication atau komunikasi, dan harus ada prodi yang bersifat IT. Nah, 4 ini adalah backbone dan sangat tua di bidang digital ini hari ini. Tapi sekarang UIC ada tambah 3 lagi, yaitu digital farming, kemudian teknologi industri pertanian, dan yang menarik adalah adanya neuropsikologi yang luar biasa menjadi salah satu ciri dari UIC di masa-masa yang akan datang. Ya, UIC itu di samping kurikulum dan penelitian dan pengabdian masyarakat, ada juga kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, terutama yang berkaitan dengan kita sebut student union. Nah, kalau di kampus offline biasanya itu disebut senat atau BEM. Kita sebutnya adalah union. Nah, union ini berdasarkan minat dan bakat yang dipilih oleh mahasiswa, dan kita menyediakan ada 9 union, dan itulah menjadi tempat mahasiswa berinteraksi satu dengan yang lain, berkolaborasi, dan kemudian saling menyapa melalui misalnya ada klub yang sifatnya itu adalah klub mengenai desain, ada klub yang bersifat writing, ada kemudian untuk acting, ada klub bahasa Inggris, ada klub IT, ada klub PR, dan klub-klub yang lainnya itu semua ada klub komedi. Jadi sifatnya adalah student interest dan student minatnya ini sangat mendorong UIC satu dengan yang lain, mahasiswanya dapat berkomunikasi walaupun jaraknya satu mahasiswa dengan mahasiswa lain itu berjauhan secara fisik. Sebagaimana kita ketahui, digital itu tidak mengenal jarak, tidak mengenal space gitu ya. Nah, oleh karena itu dimanapun berada tidak menjadi masalah. Sebagai contoh misalnya, Aisyah ada di London, dia memimpin prodi sains data. Kemudian Zulhan ada di Australia, dia menangani masalah-masalah yang berkaitan administrasi kemahasiswaan. Misalnya Dr. Antonio itu ada di King Abdul Aziz University di Saudi Arabia. Dia bertugas menjadi kerjasama dan bidang riset. Kemudian masih yang lain juga ada, misalnya yang ada di Dita, jadi administrasi.
dan masalah-masalah human resource itu beradanya di Kendari. Kemudian ada dia yang berada di Palembang. Dan dosen-dosennya kita semua menyebar. Ada Lukman, yaitu di Lombok. Ya, kemudian ada juga yang misalnya Profesor Dr. Taruna itu berada di Berkeley di USA. Jadi struktur organisasi kita itu sebagian ada di Jakarta, di luar kota, menyebar seluruh Indonesia dan menyebar di seluruh Indonesia. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa keakraban bisa dibangun melalui suatu exciting tentang hari depan dan cita-cita dari UIC itu sendiri. Itulah yang membuat tim kepemimpinan itu menjadi sangat solid karena satu di yang lain itu saling percaya dengan baik. Jadi trust adalah faktor yang mengikat ini semuanya. Iya betul, kita nomor 5, alhamdulillah. Jadi di dunia ini ada 5 universitas yang mengembangkan digital simulator. Nah, dari antaranya itu UIC ada di dalam. Yang nomor 1 adalah MIT di Amerika Serikat, Harvard University di Amerika Serikat, yang ketiga Tokyo University di Jepang, yang keempat Colorado University ada di Amerika, nomor 5 UIC ada di Jakarta di Indonesia, dan nomor 6 adalah Oxford University. Salah satu ciri kita mengapa kita bisa masuk di nomor 5 karena kita mengembangkan Artificial Intelligence Digital Simulator Teaching Learning System nomor 1 di Indonesia dan nomor 5 di dunia sekarang ini. Mudah-mudahan dengan prestasi anak bangsa demikian ini, UIC berada pada posisi yang kemudian sama dengan usaha terkemuka di dunia ini. Jadi saya kira itu yang ingin saya jawab dengan pertanyaan ini. Ya, diharapkan dengan dibangunnya kampus UIC ini, karena ini adalah kampus yang memang mendedikasikan diri untuk menjawab pertanyaan mengenai bonus demografi yang diharapkan akan menjadi backbone kemajuan Indonesia. Sampai dengan 2045 atau 2035, maka Indonesia memerlukan digital talenta sebanyak 9 juta dan digital leadership 2 juta. UIC memfokuskan diri untuk menyiapkan generasi milenial dan generasi muda Indonesia untuk menjadi talenta-talenta digital dan leadership yang kuat setelah melewati satu rangkaian kegiatan yang disebut digital literasi. Jadi 3 tahap. Mulai dari digital literasi, kemudian digital talenta dan digital leadership, maka insya Allah Indonesia akan menjadi transformator di era Society 5.0 yang sekarang ini sedang hangat-hangatnya melanda dunia. Oke, demikianlah pertanyaan dan 10 pertanyaan yang sudah saya jawab. Kalau masih ada pertanyaan lagi, kirim ke sini ya.